Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang ada di dalam pikiran seorang narsistik atau delusi apa yang dipunyai oleh seorang narsistik yang membuat mereka itu bertingkah aneh yang berlainan dengan yang dilakukan oleh orang biasa. Ya. Jadi mungkin ada nih beberapa teman-teman tuh yang terkadang terkagum-kagum atau terkadang merasa sangat tidak percaya bahwa kenapa sih mereka berpikir seperti ini, kenapa mereka harus melakukan hal seperti ini, apa sih yang ada di dalam pikiran mereka yang mereka percayai sehingga mereka melakukan hal-hal aneh tersebut. Nah, teman-teman, yang kita akan bicarakan ini adalah beberapa yang mereka yakini, tetapi mungkin tidak semua narsistik punya delusi-delusi seperti ini. Ini beberapa delusi yang mungkin dipunyai oleh beberapa orang narsistik, yang terkadang ada yang umum, tapi terkadang ada juga yang tidak umum. Nah, ketika kalian mengetahui hal ini mungkin sedikit membantu kalian memahami bila kasus-kasus ini terjadi kepada diri kalian. Oke ya, mari kita mulai. Ini beberapa delusi yang biasanya dipunyai oleh seorang narsistik. Yang pertama dulu ya, ini yang delusi paling umum yang paling sering dipunyai oleh seorang narsistik. Yaitu biasanya seorang narsistik itu percaya bahwa mereka itu memang dilahirkan dan ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang di atas orang lain, seseorang yang memang spesial dibandingkan orang lain. Mereka percaya bahwa mereka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dunia ini, walaupun mereka itu nggak melakukan apa-apa. Mereka percaya bahwa nasib nanti akan menghantarkan mereka menjadi seseorang yang luar biasa. Ini terkadang tuh ya, ada beberapa tuh yang berpikir seperti ini, bahwa saya ini udah hebat nih, saya nggak perlu ngelakuin apa-apa, nanti suatu saat akan ada seseorang yang menjemput saya, memilih saya dari kumpulan orang-orang yang biasa, dan kemudian menjadikan saya seorang bintang. Ada yang berpikir seperti itu. Ada juga yang berpikir bahwa nanti suatu saat di dalam hidup saya akan dapat satu kesempatan, misalnya rezeki nomplok gitu ya, yang bikin hidup saya itu berubah 180 derajat. Kenapa? Karena saya memang ditakdirkan menjadi seseorang yang hebat. Atau mungkin delusi lain tuh teman-teman, kalian mungkin pernah ketemu nggak? Ada seseorang tuh yang percaya banget bahwa saya ini sebenarnya adalah keturunan dari mana gitu. Keturunan darah ningrat atau keturunan orang spesial yang suatu saat gitu ya, nanti saya akan ditemukan dan hidup saya itu akan berubah secara drastis. Nah, mereka mempercayai delusi-delusi seperti ini bahwa mereka itu ditakdirkan sebagai sesuatu yang hebat dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk melakukan apapun dalam hidup untuk mencapai sesuatu yang hebat. Dan mereka juga meyakinkan diri bahwa kamu tuh harus memperlakukan saya luar biasa karena saya ini memang ditakdirkan dan dilahirkan sebagai seseorang yang hebat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, berkaitan dengan itu, ada juga narsistik itu yang percaya bahwa mereka tuh punya kemampuan khusus. Jadi, mungkin kalian pernah nggak ketemu seseorang tuh ya, yang percaya gitu, bahwa dia itu misalnya punya special ability, kemampuan superhero, bahwa saya tuh bisa loh baca pikiran orang lain, saya itu bisa loh ngertiin perasaan orang lain, gitu. Atau hal lain ya, kemudian mereka akan bawa itu ke dalam sebuah organisasi. Mungkin kalian pernah lihat orang-orang yang bikin organisasi keagamaan misalnya, atau kepercayaan tertentu, di mana pemimpinnya itu merasa percaya bahwa dia itu adalah orang pilihan Tuhan, dia itu adalah seorang dewa, bahwa Tuhan berbicara kepada dia secara langsung, bahwa dia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan, atau mungkin hal-hal lain seperti dia bisa berbicara dengan arwah, ataupun misalnya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu juga salah satu delusi yang kadang-kadang dipunyai oleh seorang narsistik, teman-teman, yang membuat mereka kemudian melakukan berbagai tindakan yang aneh, yang bagi kita orang normal itu mungkin nggak masuk akal. Yang ketiga, ini delusi yang sering terjadi kalau kalian tuh menikah dengan seorang narsistik. Jadi gini nih, teman-teman ya. Di kebanyakan kasus kan sebenarnya seorang narsistik tuh kebanyakan ngomong doang, tetapi prestasinya nggak ada. Artinya mereka tidak banyak mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Tapi mereka itu harus bikin delusi di mana mereka itu teryakinkan bahwa itu tuh bukan salahnya mereka. Nah, kemudian seorang narsistik tuh bisa punya delusi bahwa saya ini adalah seseorang yang hebat, yang seharusnya berprestasi, tetapi ada orang-orang yang mensabotase keberhasilannya saya. Artinya, saya ini harusnya berhasil, tapi orang-orang sekitar saya
membuat saya tidak berhasil. Biasanya mereka akan menyalahkan misalnya ya, pasangan mereka, bahwa gara-gara kamu, aku ini tidak berhasil dalam hidup, karirku mandek, kamu mensabotase impian-impian saya. Ataupun mungkin mereka akan menyalahkan anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa, oh aku ini tidak berhasil karena anak-anakku itu dilahirkan, membuat aku mengalami kesulitan untuk mengembangkan impianku. Padahal sebenarnya kalau pasangannya nggak ada, anak-anaknya nggak ada, ya mereka juga nggak akan berhasil dalam hidup, karena mereka sebenarnya juga nggak punya keterampilan, gitu ya, mereka tidak punya prestasi apapun. Tapi mereka harus bikin delusi itu untuk meyakinkan diri mereka bahwa mereka tidak berhasil itu bukan salahnya mereka. Yang berikutnya, seorang narsistik itu juga suka punya delusi bahwa mereka tuh punya masa lalu yang hebat, gitu ya. Jadi seorang narsistik itu dia sebenarnya teman-teman, kalau kalian lihat ketika dia membicarakan masa lalunya mereka, itu biasanya tanpa sadar ya, mereka itu suka menipu diri mereka dengan mempercayai bahwa masa lalu mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Jadi mereka tuh sebenarnya mungkin saja masa lalunya juga amburadul, nggak punya prestasi apapun, tapi mereka akan memelintir kisah masa lalu mereka, menambahkan fakta-fakta yang diperlukan, ya, untuk mempercayai bahwa mereka itu memang hebat. Dan mereka mempercayai pelintiran itu. Seiring waktu mereka percaya gitu ya, bahwa misalnya kalau ada hal-hal jelek di masa lalunya mereka akan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya mereka. Ataupun misalnya mereka akan menceritakan kisah zero to hero, ya, di mana mereka itu adalah pahlawan-pahlawan di masa lalu, dan mereka mempercayai hal tersebut. Dan ketika mereka menceritakan itu kepada orang-orang di masa sekarang, mereka akan dengan sangat yakin mempercayai bahwa kisah-kisah yang mereka ceritakan itu benar adanya. Jadi bukan lagi dalam tahap membohongi, tetapi mereka percaya akan kebohongan mereka itu, bahwa mereka itu punya masa lalu yang hebat. Nah, berkaitan dengan masa lalu ini, ya, seorang narsistik itu juga punya kebiasaan untuk menulis ulang sejarah, gitu ya. Ya, simpel lah ya, kalau seorang narsistik itu bercerita tentang masa lalu, mereka akan berusaha melupakan kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan misalnya ada sesuatu hal yang tidak menguntungkan mereka, mereka akan memutarbalikkan fakta itu secara halus. Dan bahkan biasanya mereka akan menulis ulang sejarah dengan menambahkan hambatan-hambatan yang dulu tuh sebenarnya nggak ada. Jadi mereka akan menulis ulang sejarah dengan mengatakan bahwa, oh saya dulu tuh nggak berhasil karena ada hambatan ini, ada hambatan itu, gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya dulu nggak ada, tetapi mereka create, mereka bikin supaya kisah masa lalu dan sejarah mereka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahwa mereka adalah orang-orang yang paling hebat yang dilahirkan oleh sejarah. Bagi kalian yang punya pasangan seorang narsistik, mungkin kalian familiar dengan hal ini. Nah, delusi berikutnya teman-teman, ini mungkin sedikit agak menggelikan ya. Saya nggak tahu apakah ini terjadi pada semua dari kalian, tapi mungkin ada dari kalian tuh yang mengenal narsistik dalam kehidupan kalian tuh yang percaya dengan teori-teori konspirasi. Bahwa mereka itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang menyimpan rahasia-rahasia dunia, gitu ya. Dan sekaligus membuat mereka tuh mencarikan alasan terhadap kegagalannya mereka. Jadi orang-orang yang percaya akan teori konspirasi, bahwa mereka itu orang-orang yang terpilih, sehingga mereka itu sering sekali digagalkan oleh pihak-pihak yang tidak terlihat karena kespesialannya mereka. Jadi segala sesuatu itu ditarik secara konspirasi untuk meyakinkan diri mereka bahwa saya ini sebenarnya hebat, saya ini menyimpan banyak rahasia, makanya saya itu tidak bisa berkembang dan tidak mencapai apapun dalam hidup karena ada tangan-tangan tidak kelihatan yang menutup jalur-jalurnya saya. Ini mungkin tidak terjadi pada semua narsistik ya, tetapi mungkin teman-teman pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini tentang delusi perselingkuhan. Oke. Kita tahu ya, seorang narsistik itu sering sekali menuduh pasangannya itu suka berselingkuh. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin teman-teman udah tahu, itu salah satunya adalah projection ya. Jadi sebenarnya dia yang melakukan, tetapi dia ingin mencari pembenaran akan apa yang dia lakukan, dia kemudian memproyeksikan itu kepada pasangannya. Dia menuduh pasangannya lah yang melakukan perselingkuhan, padahal itu dia yang melakukan. Tetapi selain itu teman-teman, dia itu juga bikin delusi perselingkuhan di dalam diri dia, itu sebenarnya terkadang untuk sebagai pembenaran supaya dia itu bisa mengisolasi korbannya. Jadi seorang narsistik itu kan dia ingin mengisolasi korbannya, ya dengan berbagai macam alasan yang kita mungkin sudah banyak pelajari lah.
di channel ini. Nah, salah satunya dia ingin meyakinkan diri dia dan juga meyakinkan pasangannya bahwa saya itu terpaksa mengisolasi kamu karena kamu itu akan melakukan perselingkuhan. Jadi dia mencari sebuah alasan supaya dia bisa membenarkan tindakan dia untuk mengisolasi pasangannya atau korbannya dia. Sehingga dia bisa terbebas dari tuduhan bahwa dia melakukan tindakan yang abusif kepada korbannya. Nah, berikutnya teman-teman ya, ini salah satu delusi juga yang mungkin agak sedikit menggelikan bagi teman-teman. Banyak juga narsistik itu yang percaya bahwa mereka itu benar-benar terlihat lebih muda daripada fisik mereka yang sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat nggak sih seorang narsistik itu yang mungkin udah berumur ya teman-teman. Kemudian dia percaya diri aja gitu. Ketika misalnya ada yang dalam tanda kutip ya menipu dia, seseorang yang jauh lebih muda daripada dia, itu berusaha menipu dia dengan mengatakan bahwa mereka itu masih pantas untuk jadi pasangan. Padahal sebenarnya yang mau menipu dia itu kan hanya ingin uangnya dia. Tetapi si narsistiknya itu percaya gitu bahwa orang itu benar-benar mencintai dia karena fisiknya dia. Kenapa? Karena dia percaya bahwa, oh saya memang jauh lebih muda daripada umur saya yang sebenarnya. Karena dia percaya akan hal itu, dia percaya bahwa orang yang menipu dia itu benar-benar menyuarakan kebenaran. Ini terkadang memang sering bikin seorang narsistik itu akhirnya tertipu. Dan yang terakhir ya, teman-teman, ini juga sedikit menggelikan sih sebenarnya. Kalian pernah nggak melihat seorang narsistik tuh yang percaya bahwa masalah dia itu seharusnya menjadi masalah milik semua orang. Jadi ketika dia punya masalah, yang masalahnya tuh sebenarnya kecil-kecil aja, bukan masalah besar, tapi dia akan mengatakan bahwa saya harus menyuarakan ini kepada pihak tertinggi, saya harus menyampaikan ini kepada pemimpin negara, saya harus mengatakan ini kepada dunia bahwa saya tuh punya masalah ini. Jadi mereka berdelusi bahwa masalah saya, karena saya ini adalah seseorang yang besar dan hebat, setiap saya dapat masalah, itu sebenarnya harus menjadi masalah bagi semua orang. Semua orang harus berkontribusi terhadap masalah yang saya punyai. Jadi dia akan berkoar-koar dengan mengatakan bahwa ini harus dilaporkan ke ini harus dikatakan ke sini. Semua orang harus mengetahui tentang masalah saya. Kalian yang melihat itu mungkin bingung, tetapi juga geli. Kok masalah yang sekecil itu dan siapa sih kamu sehingga harus menyuarakan ini ke pihak-pihak tertinggi akan masalahnya kamu gitu ya. Tetapi kalau kalian menyadari bahwa dia punya delusi itu, menyadari bahwa mereka itu jauh lebih besar dan percaya bahwa masalah dia itu adalah milik semua orang, kalian mungkin akan lebih mudah memahami apa yang mereka lakukan. Oke? Nah, teman-teman, itu beberapa delusi ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman jadi lebih mudah memahami ketika seorang narsistik di lingkungan kalian itu melakukan tindakan-tindakan yang aneh dan di luar nalar. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.